Perkenalkan, saya Rismanada Insiroh dari kelas BBS 2D dengan NIM 225231139. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Budaya Jawa dengan dosen pengampu Bapak Zainal Anwar, SHI, MS. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa yang menandai terpecahnya Mataram Islam. Awal mula terpecahnya kerajaan Jawa ini disebabkan oleh politik adu domba VOC. Sejarah Perjanjian Giyanti bermula dari konflik Kerajaan Mataram. Konflik berawal dari pertikaian tiga calon pewaris Kerajaan Mataram, yakni Pangeran Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Awal mula kisah perpecahan kerajaan di Jawa ini bermula dari pertikaian antar keluarga yang disebabkan politik adu domba VOC. Konflik saudara tersebut melibatkan Susuhunan Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa. Berdasarkan silsilahnya, Pakubuwono II atau Raja Pendiri Kasunanan Surakarta dan Pangeran Mangkubumi merupakan kakak beradik yang merupakan sama-sama putra dari Amangkurat IV. Sedangkan Raden Mas Said merupakan salah satu cucu Amangkurat IV, atau lebih tepatnya ialah keponakan dari Pangeran Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi. Raden Said sendiri meminta haknya sebagai pewaris tahta Mataram. Alasan utamanya ialah bahwa ayah Raden Mas Said, Pangeran Arya Mangkunegaran, merupakan putra sulung dari Amangkurat IV. Oleh karenanya, Arya Mangkunegaranlah yang seharusnya menjadi Raja Mataram, meneruskan Amangkurat IV. Namun karena Arya Mangkunegaran sering menentang kebijakan VOC, akhirnya berimbas harus diasingkan ke Sri Lanka hingga meninggal dunia. VOC pun kemudian menaikkan putra Amangkurat IV lainnya, yakni Pangeran Prabu Suyasa sebagai penguasa Mataram selanjutnya dan bergelar Pakubuwono II. Perjanjian antara VOC dan Kerajaan Mataram ini ditandatangani pada 13 Februari 1755. Perjanjian Giyanti dianggap menguntungkan Belanda di tanah Jawa karena Kerajaan Mataram terpecah menjadi Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pada 22 sampai 23 September 1754, VOC mengadakan perundingan dengan mengundang Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi untuk membahas pembagian wilayah kekuasaan Mataram, gelar yang akan digunakan dan kerjasama VOC dengan Kesultanan. Perundingan ini akhirnya mencapai kesepakatan dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 yang membagi Kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta. Setelah Perjanjian Giyanti ditandatangani, maka Pangeran Mangkubumi pun mendapat setengah wilayah Mataram Islam yang kemudian memunculkan kerajaan baru bernama Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Pembagian itu sengaja diacak sehingga banyak wilayah-wilayah yang tumpang tindih satu sama lain. Ada beberapa wilayah Solo, sekelilingnya wilayah Jogja, sehingga mengakibatkan kecenderungan untuk konflik di antara kedua kerajaan itu. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah yang kini dikenal sebagai wilayah Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran Lelana Jaya Misesa Senapati ing Alaga Satria Raga Mataram ing Nagari Surakarta Hadiningrat.
Pada tahun 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Ngayogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, Tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan, masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940 membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa.